Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran Kang Muri. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada tema 4, subtema 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, di subtema 3 ini kita akan belajar tentang kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Contoh kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, yaitu deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-15 tahun 2009. Yang kedua, kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN. Kemudian yang ketiga, pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program studi mobility serta ASEAN University Network. Selanjutnya, tujuan kerjasama ASEAN. Nah, tujuan kerjasama ASEAN yang pertama yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Kemudian yang kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian. Kemudian yang ketiga, saling membantu di bidang sarana pelatihan dan pelatihan dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. Kemudian tujuan kerjasama yang keempat, menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan industri, perluasan perdagangan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat dari negara-negara anggota. Kemudian yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan, dan tujuan yang keenam yaitu mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya. Manfaat kerjasama ASEAN. Yang pertama, menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar anggota. Kemudian yang kedua, semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN lainnya. Manfaat yang ketiga, terciptanya kawasan yang damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara luar. Kemudian manfaat yang keempat, meningkatnya investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Kemudian yang kelima, semakin luas pasar internasional. Dan yang keenam, pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Selanjutnya memperluas lapangan pekerjaan dan meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di ASEAN. Nah, berikut kita tampilkan peta pikiran kerjasama ASEAN. Kerjasamanya ini ya, sikapnya yang pertama, bersikap proaktif dan memberikan dukungan positif terhadap program-program yang dibuat oleh negara anggota ASEAN. Kemudian sikap yang kedua, bekerja keras dan mau menerima perubahan dalam era globalisasi. Kemudian yang ketiga, menggapai cita-cita dengan giat belajar untuk menghadapi era globalisasi. Itu sikap yang kita wujudkan. Kemudian tujuannya adalah yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kemudian yang kedua, mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Kemudian bidang sosial, contohnya menjalin kerjasama dalam menanggulangi dan mencari solusi tentang perkembangan penduduk di negara-negara anggota ASEAN. Manfaatnya, masalah perkembangan penduduk dapat teratasi. Kemudian contoh dalam bidang budaya, yaitu kerjasama menyelenggarakan program tahun kunjungan wisata ASEAN atau Visit ASEAN Years. Manfaatnya, memperkenalkan objek wisata, budaya, kesenian, film, dan musik negara-negara ASEAN. Kemudian contoh di bidang politik, contoh kerjasamanya yaitu mengadakan pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN. Manfaatnya, meningkatkan hubungan diplomasi antar negara ASEAN. Kemudian contoh dalam bidang iptek yaitu mengadakan pertukaran pelajar. Manfaatnya sebagai ajang untuk mempelajari budaya lain dan menambah pengalaman. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.